Halo, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Clarence Samarani. Saya dari kelas 11 IPA 2 dengan nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi dalam video tentang bioproses sel. Nah, bagaimana materi di dalamnya? Mari kita simak videonya. Nah baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sel ini merupakan unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Nah di dalam sel ini terjadi beberapa bioproses, terbagi atas 3. Yang pertama yaitu adalah transport membran, yang kedua yaitu adalah sintesis protein, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah reproduksi sel. Nah transport membran ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama yaitu adalah transport pasif. Nah apa itu transport pasif? Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion dari gradien konsentrasi yang tinggi ke gradien konsentrasi yang rendah. Nah, dalam hal ini dia tidak memerlukan energi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti difusi dan osmosis. Yang kedua yaitu adalah transport aktif. Nah, apa itu transport aktif? Transport aktif merupakan perpindahan molekul atau ion mengikuti gradien konsentrasi yang memerlukan energi. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama yaitu adalah eksositosis. Yang kedua yaitu adalah endositosis, dan yang ketiga adalah pompa natrium kalium. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari transportasi pasif dan aktif. Yang pertama yaitu adalah difusi. Apa itu difusi? Difusi merupakan perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, dan ini terjadi bisa melalui membran plasma atau tidak. Nah, difusi ini terbagi atas 2 bagian, yaitu adalah difusi sederhana dan difusi terbantu. Yang kedua yaitu adalah osmosis. Nah, apa itu osmosis? Osmosis ini merupakan perpindahan molekul pelarut, contohnya seperti air, dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Nah, ini dia bisa memakai membran. Osmosis ini terbagi atas 2, yaitu adalah endosmosis dan yang kedua adalah eksosmosis. Nah, endosmosis ini adalah masuknya air ke dalam sel, sedangkan eksosmosis ini adalah keluarnya zat pelarut atau air dari dalam sel. Nah baik, yang tadi merupakan contoh dari transport pasif. Kita akan masuk dari contoh-contoh di dalam transport aktif, yaitu yang memerlukan energi. Yang pertama yaitu adalah eksitosis. Nah, apa itu eksitosis? Eksitosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel yang dapat terjadi di sel kelenjar atau sel sekresi. Yang kedua yaitu adalah endositosis. Nah, apa itu endositosis? Endositosis merupakan proses masuknya zat ke dalam sel. Nah, dari endositosis ini terbagi atas 3, yaitu adalah fagositosis, kemudian pinositosis, dan yang terakhir adalah endositosis. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah pompa natrium kalium. Nah, di dalam tubuh kita ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa ion K+ dan ion Na+ ini dibutuhkan. Akan tetapi ion K+ ini lebih dibutuhkan oleh tubuh dibandingkan dengan ion Na+. Nah, sehingga membuat sel ini akan memasukkan ion K+ ini lebih banyak daripada Na+. Nah, dalam prosesnya, ketika ion K+ ini masuk ke dalam sel kita, maka disitulah juga ion Na+ ini dikeluarkan. Nah, setiap 2 ion K+ dimasukkan diimbangi juga dengan pelepasan 3 ion Na+. Baik, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan yang kedua dari bioproses sel, yaitu adalah sintesis protein. Nah, sintesis protein ini terjadi melalui 2 tahapan. Yang pertama yaitu adalah transkripsi, dan yang kedua yaitu adalah translasi. Nah, apa itu transkripsi? Transkripsi ini merupakan sintesis mRNA dari rantai DNA. Di dalam transkripsi sendiri terbagi atas 3 mekanisme. Yang pertama yaitu adalah inisiasi, yaitu yang berarti permulaan. Yang kedua yaitu adalah elorasi, yang berarti pemanjangan. Dan yang ketiga adalah terminasi, yaitu adalah akhir dari transkripsi sendiri. Selanjutnya yaitu adalah translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan pesan genetik berupa kodon di sepanjang molekul mRNA menjadi asam amino yang sesuai. Di dalam translasi ini terbagi atas 3 komponen. Yang pertama yaitu adalah tRNA, yang kedua yaitu adalah enzim amino tRNA, dan yang terakhir yaitu adalah ribosom.
Nah, berdasarkan fungsinya, protein di dalam sel, protein ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah protein struktural. Nah, protein struktural ini berfungsi sebagai pembentuk struktur di dalam sel. Sedangkan yang kedua yaitu adalah protein fungsional. Nah, protein fungsional ini berperan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu di dalam sel, seperti contohnya salah satunya adalah metabolisme. Baik, selanjutnya kita akan melangkah pada pembahasan terakhir kita, yaitu adalah nomor 3 dari bioproses sel, yaitu adalah reproduksi dari sel itu sendiri. Nah, baik, di dalam reproduksi sel ini berlangsung pada proses pembelahan, yang berarti bahwa proses ini tidak serta-merta terjadi, tetapi melalui proses distribusi materi genetik yang identik. Nah, selain berfungsi dalam reproduksi sel, pembelahan ini juga berfungsi sebagai pertumbuhan dan perbaikan sel. Selanjutnya, reproduksi sel ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah amitosis. Amitosis ini terjadi pada sel prokariotik. Yang kedua yaitu adalah mitosis. Mitosis ini terjadi di sel somatis. Nah, di dalam mitosis ini terbagi atas 2 fase. Yang pertama fase interfase, yang kedua yaitu adalah fase mitosis. Fase mitosis ini terbagi lagi atas menjadi beberapa bagian. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang ketiga yang terakhir yaitu adalah meiosis. Nah, meiosis ini terjadi pada sel germinal. Nah, di dalam meiosis sendiri terbagi atas 2 fase. Yang pertama yaitu adalah fase meiosis pertama, yang kedua yaitu adalah fase meiosis yang kedua. Nah, ini adalah sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.